Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatawi alim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama saya Ayu Cynthia, NRP 1940-10209, kelas 19 MJD. Di sini saya dari kelompok sesi 8 dengan materi pengembangan produk dan siklus hidup produk. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik mengembangkan produk dengan siklus hidupnya. Suatu produk dikatakan memiliki siklus hidup didasari kenyataan bahwa yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Dan yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap hidup produk. Selanjutnya, 4 tahap siklus hidup. Tahap dalam siklus hidup produk atau product life cycle. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk baru lahir dan belum ada target konsumen yang tahu, sehingga dibutuhkan pengenalan produk dengan berbagai cara kepada target pasar dengan berbagai cara. Tahapan ini biasanya terjadi pertumbuhan penjualan yang lambat karena produk baru diperkenalkan ke pasar. Jadi, wirausahawan harus mempersiapkan modal yang tidak terduga dan kesabaran yang tinggi. Satu hal yang penting dibutuhkan adalah komitmen yang kuat untuk menumbuhkannya. Strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasi penetapan harga dan kegiatan promosi. Strategi ini ada 4 bentuk. Yang pertama, rapid skimming strategi. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukannya promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harganya mahal. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar belum mengetahui keberadaan produk, konsumen bersedia membayar pada harga berapapun, dan perusahaan menghadapi pesaing potensial serta ingin membangun preferensi pada mereknya. Bentuk yang kedua, slow skimming strategi. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Strategi ini akan berhasil jika besarnya pasar terbatas. Sebagian besar konsumen mengetahui keberadaan produk, konsumen mau membeli dengan harga tinggi, dan pesaing potensial belum muncul. Ketiga, rapid penetration strategi. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi ini akan berhasil jika pasar sangat luas, konsumen belum mengetahui keberadaan produk, konsumen sangat peka terhadap harga, dan terdapat indikasi persaingan potensial yang besar. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Ketika berada pada tahap tumbuh, konsumen mulai mengenal produk yang perusahaan buat dengan jumlah penjualan dan laba yang meningkat pesat dibarengi dengan promosi yang kuat. Akan semakin banyak penjual dan distributor yang turut terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya animo permintaan pasar. Ini sendiri dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu rapid growth dan slow growth. Yang pertama, rapid growth. Tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya
tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit produk baru yang gagal di tahap awal. Yang kedua, slow growth. Pada tahap ini, penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini akan menyebabkan perusahaan mulai memperbarui produknya agar dapat mempertahankan penjualannya. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya, tahap ini merupakan tahap terlama dalam satu tahap yang telah banyak memberi tingkat penjualan yang besar, cepat, dan tinggi, serta memberikan jumlah laba yang lumayan besar. Tahap ini harus dioptimalkan oleh wirausahawan dengan baik. Kebutuhan oleh produk yang bersangkutan tetap ada. Sebagian besar produk yang ada saat ini berada dalam tahap ini. Karena itu, sebagian besar strategi pemasaran ditunjukkan untuk produk-produk dalam tahap ini. Strategi pemasaran kreatif yang digunakan untuk memperpanjang siklus hidup suatu produk atau yang disebut inovatif maturity. Penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi, sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Umumnya, tahap ini terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama disebut growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa ditambahkan. Dalam tingkat kedua, ada stable maturity. Penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan perusahaan. Pada tingkat ketiga, decaying maturity. Penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Yang keempat, tahap penurunan atau decline. Pada kondisi decline, produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lain, sehingga jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti dan akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk distribusi diterima konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri, dan perubahan teknologi. Selanjutnya, pola siklus hidup. Pada pola yang pertama atau gambar yang pertama menunjukkan pola pertumbuhan, kemerosotan, kemapanan atau growth, slow maturity. Biasanya menjadi ciri perangkat dapur kecil. Sebagai contoh, penjualan pisau listrik berkembang cepat saat pertama kali diperkenalkan dan kemudian turun dan menetap pada satu tingkat. Pada gambar yang kedua, pola siklus berulang atau cycle recycle. Dalam gambar yang kedua, sering melukiskan penjualan obat baru. Perusahaan farmasi mempromosikan obat barunya dengan agresif, dan ini menghasilkan siklus pertama. Kemudian, penjualan mulai turun, dan perusahaan memberi dorongan promosi lain untuk obat itu, yang menghasilkan siklus kedua biasanya dengan besar dan durasi yang lebih kecil. Gambar yang ketiga masih pola umum yang lain, yaitu pola berlekuk atau scaffold. Dalam gambar yang ketiga, di sini penjualan melewati serangkaian siklus hidup berdasarkan penemuan karakteristik produk baru, kegunaan, atau pemakai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.